selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud dan waroknya Siti Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha memperagakan berbagai adegan kehidupan dalam hal zuhud yang menunjukkan sikapnya berpaling dari dunia. Salah satu fenomena zuhudnya adalah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang menemuinya pada suatu hari. Siti Hafsah radhiyallahu anha menghidangkan kepada ayahandanya itu kuah dingin dan roti. Dia menuangkan minyak zaitun ke dalam kuah itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ada dua lauk dalam satu wadah. Aku tidak akan mencicipinya sampai aku bertemu dengan Allah." Hafsah radhiyallahu anha perhatikan ayahandanya dengan segala kesulitan hidupnya dan kesederhanaannya. Suatu ketika Hafsah radhiyallahu anha berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak memakai baju yang lebih lembut daripada bajumu itu?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku akan mendebatmu dengan dirimu sendiri. Tidakkah kau ingat berbagai kesulitan hidup yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW?" Umar terus mengingatkan Hafsah radhiyallahu anha tentang suaminya tercinta itu sampai Hafsah radhiyallahu anha menangis karenanya. Dia adalah putri ayahanda yang sesungguhnya. Dia adalah putri ayahnya yang sesungguhnya. Ayahnya adalah seorang pria yang adil dan zuhud dengan sebenar-benarnya, yang merelakan dirinya mengalami kesulitan hidup dan kepayahannya, padahal hampir seluruh dunia berada di bawah kekuasaannya seiring dengan dibebaskannya berbagai negeri dan limpahan harta yang terus mengalir ke Madinah. Akan tetapi besarnya tanggung jawab membuat Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak menoleh kepada harta yang berlimpah lalu mengutamakan kehidupan dunia. Tiada yang mampu bertindak seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an kecuali orang-orang yang semisalnya di kalangan mereka yang telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau terangkan dulu tentang zuhud dulu ya. Zuhud itu bukan anti dunia ya. Karena Islam itu tidak mengajarkan kepada kita antitesa terhadap dunia. Zuhud itu justru konsepnya adalah menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Sehingga harta itu hanya di tangan tapi tidak masuk ke dalam hati. Itu zuhud namanya. Dan saya ulang, Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk antitesa terhadap dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Bahkan sering saya sampaikan di sini ya, inti dari zuhud itu menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, letakkanlah dunia itu di tanganmu, jangan di dalam hatimu.
Sehingga ada seorang ulama namanya Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau berdoa, ya Allah, letakkanlah dunia di tanganku dan jangan biarkan dia masuk ke dalam hatiku. Nah, itulah yang disebut dengan zuhud sebenarnya. Ada lagi yang mengatakan zuhud itu, kalau kata Imam Ghazali, justru orang yang zuhud itu harus kaya. Kalau nggak kaya malah nggak tahu dia zuhud atau tidak. Itu kalau kata Imam Ghazali. Saya sering contohkan, misalnya ada orang kaya raya. Setiap hari dia bisa makan apa saja dan bisa makan siapa saja. Saking kayanya itu. Tapi suatu saat yang bersangkutan ini malah rajin saum Senin Khamis atau saum Daud, atau malah sibuk berbagi kepada orang lain. Jadi nggak senengnya sendiri lah. Maka justru dia adalah orang yang zuhud karena terbukti dia berharta banyak, tapi dia bisa mengendalikan hartanya tidak hanya untuk kesenangan pribadi, tapi untuk perjuangan di jalan Allah, untuk fuqara, masakin, untuk anak yatim, untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi lah. Malah dia sibuk puasa Senin Khamis Daud misalnya gitu ya. Maka ini zuhud namanya. Kenapa? Karena dia bisa menguasai dunia dan terbukti karena dia kaya. Nah, kalau ada orang gajinya 8 koma karena setiap tanggal 8 dia koma gitu. Untuk ngepaskan belanjanya sebulan dia puasa. Kalau kata sebagian para ulama itu bukan zuhud, itu pengiritan. Tapi insya Allah tetap berpahala gitu. Ya, jadi tetap berpahala. Tapi susah bukti sampai zuhud atau tidak. Ada lagi yang mengatakan bahwa zuhud itu di hatinya antara 1 kilo emas dengan 1 kilo tanah liat itu sama saja di hatinya. Jadi emas 1 kilo dengan tanah liat 1 kilo di hati dia itu sama saja. Antara lembaran uang dolar sama daun itu, bagi daun pohon itu bagi dia di hatinya biasa saja. Tapi kalau udah beda, di hati udah beda, ya berarti sudah enggak zuhud. Contoh misalnya ya, ada uang 100 US dollar sini. Ini ada daun selembar, daun jati. Ditanya ibu-ibu, ini apa? Duit. Ini apa? Daun. Rasanya sama. Zuhud. Jadi nggak ada beda itu. Tapi kalau gini lain. Apa ini? Daun. Apa ini? Duit gitu. Berarti sudah ada beda ya. Kalau udah beda gitu berarti udah nggak zuhud. Ada yang mengatakan gitu. Tapi yang pasti kita bicara yang pokok saja ya. Zuhud itu menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Indikator sederhana atau indikasi sederhana kalau kita ini menguasai dunia dan bukan dikuasai dunia itu sederhananya itu gini loh. Kalau udah waktunya bayar zakat. Enteng ngeluarinnya itu enteng. Kalau waktunya bayar utang itu ya enteng gitu. Waktunya bayar sekolah anak ya enteng ngeluarin. Waktunya bayar iuran lingkungan, bayar enteng. Jadi terkait dengan kewajiban harta itu, ngeluarinnya itu enteng gitu. Itu namanya kita menguasai harta dan bukan dikuasai oleh harta. Tapi kalau kita untuk yang wajib saja kita berat mengeluarkannya, berarti sampai situ aja kita udah ketahuan kalau kita ini udah dikuasai oleh harta bukan menguasai harta. Nanti dikembangkan untuk yang sunnah-sunnah, sedekahnya ya enteng. Nah, semuanya enteng lah untuk kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena memang dia tidak mencintai harta itu. Yang dia cintai adalah yang memberikan harta itu Allah. Makanya dia gunakan harta itu sesuai dengan maunya Allah. Dan dia menguasai itu dan bukan dikuasai oleh harta itu. Itu sederhananya ngoten lah. Nah, mengenai tadi contoh itu contoh kesederhanaannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang memang zuhudnya luar biasa, jangan ditanya lah beliau itu, dan sebenarnya zuhud. Nah, Sayyidina Umar ini orangnya memang memilih hidup miskin, bukan berarti beliau itu terpaksa miskin, beliau milih itu. Beliau tidak pernah mengambil gaji khalifahnya kecuali menjelang wafat. Menjelang wafat itu pun karena dipaksa itu. Kalau dipaksa, beliau baru ngambil gaji khalifahnya. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Allahu Akbar. Nah, putrinya Siti Hafsah radhiyallahu anha juga zuhudnya luar biasa sebagai ummul mukminin, juga istri Nabi kita Muhammad SAW. Benar Hafidz Ibrahimnya bertutur mendeskripsikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sang khalifah itu kelaparan padahal dunia berada di genggamannya. Dia menempatkan diri dalam keutamaan Maha Suci yang mengurusinya. Jadi di hatinya nggak ada dunia sama sekali, yang ada hanya Allah. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha menjalani kehidupan dengan sikap zuhud, qanaah, menerima apa adanya, ridho, puas dengan segala keputusan Allah. Sejuk pandangan matanya, sangat terkesan dengan apa yang ada di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jadi tertariknya hanya pada apa yang ada di sisi Allah. Makanya orang yang bertakwa itu, orang yang zuhud, orang yang orientasinya akhirat, maksud saya gitu ya, itu tidak boleh lihat ada peluang akhirat dikit, senangnya bukan main. Wah, ini ada peluang untuk berbuat baik, wah ini ada peluang untuk. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Ya macam-macam peluang itu datang, kadang ya macam-macam. Bentuknya ya macam-macam. Ya, kita tertarik karena apa? Karena ada janji kebaikan di sisi Allah. Ya, karena ada janji kebaikan di sisi Allah itu. Allahu Akbar. Dia belajar zuhud dari sang penghulu orang-orang yang zuhud dan sang pemuka seluruh anak keturunan Adam alaihissalam. Dia juga mendapati ayahandanya bersikap yang sama dalam zuhud. Tatkala dia menyarankan agar sang ayah memakai baju yang lebih lembut daripada baju yang biasa dia kenakan. Padahal pada saat itu dia menjadi Amirul Mukminin dan kekuasaan daulah Islamiyah sudah meluas sampai ke berbagai negeri dan harta berlimpah ruah. Sang ayah justru mengingatkannya dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW serta sikap zuhud beliau terhadap dunia serta berpalingnya beliau darinya. Sehingga ada masa dulu ya, seolah-olah yang namanya ulama atau namanya tokoh agama itu seolah-olah itu harus miskin, seolah-olah. Tapi tidak kenyataannya. Zuhud itu bukan soal miskin atau tidak miskin, bukan. Terbukti para sahabat Nabi yang kaya, yang kekayaannya nggak bisa direm itu ya banyak dan mereka zuhud. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu tidak bisa miskin. Bawaannya kaya terus. Usaha apa saja untung. Iya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an belum lahir sudah kaya. Lahir pun kaya raya. Sudah meninggal saja masih kaya raya. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan Nabi juga nggak pernah juga sih teriak-teriak kepada para sahabat, ayo yang kaya hendaklah dia jadi miskin. Tidak juga. Yang kaya dibiarin kaya dan dibekali ilmu dan adab. Terus kemudian yang miskin juga dibekali ilmu dan adab. Sehingga para sahabat Nabi itu dalam semua keadaannya baik gitu. Ketika kaya ya baik, ketika miskin ya baik. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Saya mau cerita sedikit lagi ya. Dulu Imam Syafi'i itu ketika akan berguru kepada salah satu murid Imam Hanafi ya, ulama dari mazhab Hanafi. Itu beliau itu kaget. Kok ada ulama ngitung duit dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu uang itu kan kepingan emas. Kalau nggak dinar apa? Dirham. Depan Imam Syafi'i itu di ruang tamu. Nah saat itu Imam Syafi'i itu masih punya pemahaman ulama itu nggak patut kaya. Dilihat itu
sama ini ulama tapi kok kaya. Kata ulama itu gini, ya terus bagaimana? Apakah sebaiknya harta ini saya kasih ke orang-orang yang fasik saja? Apa sebaiknya harta ini saya kasih ke orang-orang yang durjana, durhaka? Apa sebaiknya harta ini saya kasih orang-orang yang jahat saja? Oh jangan. Tetap dipanjangkan saja. Artinya dihitung dari manapun harta itu di tangan orang yang soleh. Itu masih lebih baik daripada di tangan orang yang tidak soleh. Saya masih ingat ada seorang kawan, sudah meninggal orangnya tadi, rahimahullah. Ngomong sama saya itu tentang ada seorang ustadz itu, mobilnya nggak satu lah, terus rumahnya juga besar. Dia ngomong ke saya, itu ustadz itu hubud dunia itu, mencintai terlalu mencintai. Intinya dia mau ngomong gitu, cinta dunia. Masa mobilnya, ya satu mobil itu untuk fuqara masakin, rumahnya udah besar, mau ngomong gitu. Saya bilang gini sama beliau kan juga boleh bahagia tuh, saya bilang. Dia boleh senang dengan hartanya, beliau loh banyak berbagi juga. Beliau juga banyak berbagi fuqara. Saya saksinya termasuk. Saat itu saya kan masih baru di Jakarta ya. Saya termasuk yang sering kecipratan dibagi juga saat itu. Artinya saya saksinya, beliau orang baik gitu. Saya saksinya beliau orang baik. Saya bilang sama beliau gitu, sama teman saya itu. Dan sekarang kalau misal beliau sudah baik kayak gitu, memang nyatanya terus uangnya udah bisa direm. Apa salah kalau beliau punya mobil 2, saya bilang gitu. Apa salah kalau beliau rumahnya misalnya agak lebih besar misalnya. Tidak salah terus. Yang penting kenyataannya beliau ada kepedulian untuk dakwah, untuk fuqara masakin, untuk anak yatim. Dia ada kepedulian untuk semua itu, saya bilang. Ya, dia diam akhirnya. Ya, jadi kesannya seolah-olah kalau ustadz atau ulama atau kiai tidak boleh kaya gitu. Saya sempat baca dia itu di media sosial itu. Ada seorang ustadz menasihati jamaahnya agar sabar, tapi dia pakai mobil Pajero katanya, atau Alfa atau apa. Saya bilang gini dalam hati saya, ini orang ngomentar ustadz begitu, dia nggak tahu cerita belakangnya ustadz itu. Kan dia lihat sekarangnya Pajeronya. Ada sebagian ustadz yang sekarang cukup mapan. Beliau pernah cerita, saya itu miskin 25 tahun. Coba, ada ustadz, kan ada seorang ustadz itu sekarang udah mapan kehidupannya. Kedatangan tamu temennya, wah enak kamu sekarang kaya. Udah pernah miskin kamu itu. Kata siapa? 25 tahun saya miskin, kata ustadz. 25 tahun saya itu miskin itu dia. Itu seperti itu. Itu sama dengan saya punya kawan itu. Ada kawan saya itu sampai ketemunya di Jakarta. Dia ngelihat saya itu mungkin kok enak terus gitu kali ya. Enak, maksudnya enak. Bukan berarti saya itu kaya, bukan. Enak loh. Oh, nggih monggo. Nggih, monggo Bu. Santai saja pelan-pelan Bu nggih. Payungnya nggih. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, dia ngomongin sama saya, Ustaz Subhan ini enak terus nih. Hati-hati Ustaz, namanya orang ada nggak enaknya juga. Dalam hati saya, wes suwe mas gak enak. Ya masih cerita, wes suwe aku gak enak mas, batinku. Ya masa mau ya cerita itu, iya. Wes suwe gak enak mas. Allahu Akbar. Iya, jadi orang itu gitu, salah dia menilai sang ustadz seolah-olah bahwa kecuali memang maaf ya, ada beberapa orang yang mungkin tanpa hedon gitu ya. Nah kalau hedon nggak cuma ustadz, siapapun hedon itu nggak bagus, itu hedonis itu, serakah terhadap dunia itu nggak bagus. Allahu Akbar. Jadi memang saya ulang, intinya bukan soal ada atau tidak adanya uang, tapi bagaimana kemudian kita itu bisa menguasai harta itu. Jadi bukan dikuasai oleh harta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Seperti pemain sirkus yang main piring itu, saya wawancara. Orang bilang, "Wah, enak dia begitu."
Tapi berapa piring sudah pecah itu ketika latihan. Orang yang lihatnya dia sudah mentas sudah enak. Berapa piring yang pecah tersiap-siap itu. Allah. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini hanyalah bagaikan pengendara kuda yang sedang beristirahat dengan bernaung di bawah pohon, kemudian dia berangkat lagi meninggalkannya. Kalau bahasa sederhananya, dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu tempat meninggal, ya. Karenanya kemudian jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Kalau kita menjadikan sebagai tujuan, pasti tertipu. Ya, kalau ada orang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka dalam Islam kaya itu boleh, yang enggak boleh itu kalau kaya menjadi tujuan. Tapi kalau kaya itu sebagai alat untuk dia menuju kepada Allah, nah itu bagus banget malah. Dalam Islam itu bukan tidak boleh menjabat, bukan tidak boleh punya kekuasaan. Boleh, tapi jangan jabatan dan kekuasaan sebagai tujuan. Tapi jadikan jabatan dan kekuasaan itu sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah. Itu intinya, itu aja sebenarnya. Dan beliau bersabda, bekerjalah untuk dunia ini, untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi kalau untuk kerja dunia, bekerjalah seolah-olah kita akan hidup selamanya. Maksudnya santai aja, nggak usah buru-buru. Tapi kalau untuk akhirat, seolah-olah kita akan mati besok. Maksudnya segera. Kalau akhirat cepetan. Jangan ditunda-tunda. Sholat cepetan, bayar utang cepetan. Apalagi berbuat sedekah cepetan. Apa? Yang baik-baik untuk akhirat cepetan. Segera. Tapi kalau untuk masalah duniawi santai saja. Seolah-olah kita masih lama. Tenang, kita masih lama kok hidup. Santai saja. Contoh misalnya, mau lanjutin bisnis, adzan berkumandang, ada salat dulu aja, ada salat. Dunia tenang, masih ada besok, tenang aja. Dunia, akhirat belum tentu kita masih hidup besok. Salat dulu. Bisa dimengerti ya? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Mau sedekah bisa disegerakan? Disegerakan. Kalau ditunda biasanya nanti susut nilainya. Malam punya niat mau sedekah 100.000, udah tunda besok pagi aja. Itu turun jadi 50. Nanti ditunda siang jadi 25.000 itu kadang. Saya nggak tahu Anda pernah ngalamin. Enggak, setan enggak gitu mainnya. Begitu ditunda sore tiba-tiba semangat 200.000. Akhirnya jadi bingung, 100 apa 200? Bingung. Akhirnya enggak jadi keluar. Itu setan itu. Makanya kalau kata para ulama, kalau bingung antara misalnya kita dari awal niatnya 100 dari awal. Tiba-tiba semangat muncul, bingung akhirnya. Itu kerjaan setan juga itu. Kalau orang bingung, kata ulama enggak usah bingung, kembalikan ke niat awal 100. Iya, enggak usah. Kan kadang-kadang tiba-tiba semangat itu ya, itu kesannya seolah-olah itu iman naik gitu. Padahal kalau kata para ulama itu kerjaan setan untuk membuat orang bingung. Tidak jarang orang gara-gara bingung malah nggak keluar lah itu. Gara-gara bingung malah nggak keluar itu. Nah, kalau kata para ulama 100 betul sama 200 semangat 200. Maka kalau bingung udah kembalikan ke yang semula niatnya 100. Kembalikan biar kita nggak usah bingung. Kalau bingung, kalau nggak bingung ya nggak apa-apa, mau 200 silakan aja. Itu seperti itu. Saya masih ingat ada santri dulu janjiin saya mau kasih entok saya. Entok nila mentok. Tertunda itu ya. Betul atas ya? Sudah. Taunya apa, Bu? Nila. Enggak mentok, enggak. PP mentok. Enggak entok. Yang putih ya, yang mentok itu, PP mentok itu. Iya semua. Nah, singkat cerita, enggak jadi, ditunda sama dia. Ditunda. Jangankan telur entok, bulu entok pun enggak sampai ke rumah.
Enggak betul. Akhirnya istri saya itu ngomong, sebenarnya kalau kemarin jadi itu sama bapak sama saya mau dikasih uang sebenarnya. Langsung mateng entongnya sampai rumah itu. Setelah tahu bocoran mau dikasih uang langsung datang. Ya itu orang itu macam-macam. Kenapa orang itu macam-macam. Kalau mau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda, takut nanti berubah-ubah. Allah Akbar. Nah, kalau masalah dunia tenang aja, santai aja masalah dunia. Nah, masih lama kita ini. Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadir as-sabaha." Kalau kamu ingin berbuat baik di waktu sore, maka jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Dan apabila kamu di waktu pagi untuk berbuat baik maksudnya ya, jangan nunggu sore. Ini maksudnya kalau mau berbuat baik di waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau mau berbuat baik di waktu pagi jangan nunggu sore. Maksudnya apa itu? Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Makanya gini, di antara kiat ya untuk menetralisir ketakutan akan masa depan secara berlebihan, cukup kita cut dengan mengatakan koyo si ore pae. Contoh. Kok lek mantu piye yo? Kok lek di mantu di besan piye? Jadi membayangkan kalau nanti kalau mantu bagaimana, kalau punya besan bagaimana. Oh, kadang sebenarnya itu ketakutan gitu kadang sebagian itu. Ada kekhawatiran macam-macam lah. Biar enggak kekhawatiran berlebih di masa yang akan datang itu. Kayak masih hidup aja. Udah. Yang penting sekarang berbuat terbaik aja sekarang. Untuk anak-anak kita doakan. Kita jalani sesuai dengan skenario Allah. Yang penting kita sekarang berbuat sebaik-baiknya, mencicil kebaikan yang membuat kita ditolong oleh Allah. Bu Ratna boleh selonjor, Bu? Atau duduk di atas kursi, Bu? Enggak. Iya, mencicil. Jadi, enggak usah terlalu khawatir apa yang akan terjadi. Ada orang itu pensiunnya 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang itu ya ada. Saya itu sering ngisi kajian pembekalan untuk orang yang mau pensiun itu. Apa namanya itu enggak ngerti itu apa. Iya, pokoknya menjelang pensiun itu kan ada kajian-kajian ya. Saya bagian gembleng spiritualnya. Kan ada yang pelatihan apa itu wirausaha atau apa saya nggak paham lah itu. Saya bagian yang spiritualnya itu. Nah, itu di antara mereka kan gitu. Sampai ada yang jamaah saya datang nemui saya dan, "Ustadz, ini sengaja saya bawa istri saya." Biasanya suami istri memang diajak supaya tahu Ustadz bahwa nanti kalau suaminya udah pensiun, uangnya tidak segagah ketika masih menjabat. Ya wis Pak. Artinya gini, kita itu pertama belum tentu usia dia sampai pensiun ya. Dan belum tentu juga setelah pensiun keadaannya seburuk yang dia bayangkan. Kan begitu. Kayak tadi soal mantu, soal besan. Pertama belum tentu usianya sampai di usia dia sampai mantu atau besan. Terus yang kedua belum tentu kejadian seburuk yang dia bayangkan kan. Karena itu kekhawatiran yang berlebihan. Makanya kalau dalam Islam itu rumusnya sederhana saja. Sudahlah, sekarang kita bisa berbuat apa sih? Yaitu yang kita lakukan. Berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Anak-anak kita doakan kita didik dengan sebaik-baiknya. Pokoknya gitu aja. Gak usah sosok bahwa kita lah yang mengatur nasib kita dan anak-anak kita. Tidak. Semuanya Allah. Bahwa anak kita didik, iya. Kita ajari, iya. Kita doakan, iya. Kita serahkan kepada Allah, iya, harus itu. Kenapa? Karena sejatinya semua dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tinggal jalanin takdir kok. Itu seperti itu. Bahwa rumah Bu Dokter belum jadi laku malah disewa kan itu skenario takdir Allah juga nih Bu Dokter. Ya kan suka-suka. Siapa tahu nanti yang nyewa merasa cocok terus dibeli kan bisa saja Bu Dokter ya. Enggak, amin insyaallah Bu Dokter. Kayak gitu khawatir berlebihan itu bukan bentuk suudzon kepada Allah ya. Bisa. Makanya gini, overthinking itu berlebihan itu enggak bagus memang. Kalau saya sendiri gini Bu Ria. Kadang namanya manusia ya, kadang ada kayak gitu itu, berlebihan gitu, mikirnya berlebihan itu. Iya, saya gini dalam diri saya. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Saya marah gitu. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Kan Allah. Serahkan saja sama Allah udah. Lah, kalau ada kekhawatiran yang berbeda, emang kamu besok masih hidup? Belum tentu besok kamu masih hidup. Kamu pusing untuk hal yang 10 atau 20 tahun yang
Kok pusing-pusing banget. Kadang ada kekhawatiran terlalu terkait dengan anak-anak. Loh, anakmu itu loh sudah ada penciptanya. Anak itu sudah ada takdirnya. Ada atau tidak ada kamu, dia akan hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Sekarang baik-baik saja sama Allah. Fokusnya baik-baik sama Allah aja, baik-baik. Tentu berbaik pada sama juga gitu. Itu seperti itu. Ya, cari peluang-peluang di mana di situ ada pertolongan Allah, kita ambil situ itu. Tadi malam itu saya lewat sama istri saya cari mie kodok di daerah sini. Ada yang enak nggak? Oh, enak. Begitu selesai makan saya pulang naik motor lewat jalur dalam itu. Ada bapak-bapak masih pakai pakaian satpam menuntun sepeda mini nomor 16 atau berapa saya nggak tahu, dituntun udah jelek sepedanya. Itu dalam hati saya gini, ini orang bukan tidak mau beli sepeda baru, mungkin tidak mampu beli sepeda baru. Orang ini bukan tidak mau ke bengkel, mungkin tidak ada uang juga untuk ke bengkel. Qadar Allah nggak jauh dari belokan situ ada bengkel itu. Ya, artinya itu kan peluang. Nah, ini di tengah-tengah cari mie kodok ada peluang untuk kebaikan. Dan itu bisa produktif karena untuk dia bekerja kan sepeda itu. Itu seperti itu. Syukur-syukur ada toko sepeda, langsung belikan sepedanya sekarang ya. Ada bengkelnya masih buka ya, masih di pojok jalan. Itu seperti itu. Ya kan saya bisa membayangkan bagaimana seorang satpam. Saya pernah undangan di sebuah bank tertentu ya, nggak sebut merek banknya. Itu sopirnya itu cerita sama saya. Itu Ustaz, dari perusahaan kami ngasih ke yayasan yang mengadakan satpam itu sekian juta. Itu nanti sampai di satpam paling cuma 1 juta sekian. Dipotongnya itu separuh lebih bahkan bisa jadi. Nah, saya bayangin tadi Bapak satpam itu pusing nonton sepedanya. Dan seterusnya. Nah, itu kan kita membaca peluang-peluang seperti itu. Peluang-peluang seperti itu. Atau seperti teman saya seorang ustadz yang mau ceramah, ban motornya bocor sampai 3 kali. Kata tukang tambal bannya itu, udah ustadz ini ganti ban dalamnya, Pak tambal aja. Beliau cerita sama saya, bukan saya nggak mau ganti ban baru ustadz, nggak bawa uang, saya nggak punya uang untuk beli ban baru. Terus beliau batin, ya Allah, kalau saya punya motor baru enak kali. Dia bilang gitu. Qadar Allah, tidak lama ada jamaah yang bilang, Ustadz mau motor baru. Ikut sini dintain ya Pak. Dapat motor baru akhirnya. Qadar Allah, alhamdulillah. Oh lanjut. Macam-macam ngoten iki. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memperbaiki gubuknya, beliau berkomentar, aku melihat suatu perkara yang lebih cepat daripada itu. Apakah ucapan seperti ini pernah dikatakan oleh orang-orang yang tertipu di balik harta duniawi yang akan musnah dan keterkenalannya yang akan lenyap, lalu lebih mengutamakannya daripada apa yang ada di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Khairu wa abqa ya, khairul lak bukan khairu wa abqa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau mie godok di Pondok Bambu ada loh itu Bu. Iya, tahu ya? Iya tahu ya. Iya itu banyak malah itu gerobaknya. Iya benar ya, banyak Bu itu. Ada kayaknya enak itu ayamnya dicantol-cantol. Iya benar ya, banyak ya. Iya. Saya saya kasih tahu aja, saya belum pernah mampir ke situ sih, cuma lewat aja. Iya. Bercanda. Kalau yang Pondok Kelapa itu minyak gede ya. Yang sebelahnya tahu. Iya tahu itu gede, minyak gede ya.
Mie-nya gede. Kalau yang saya tahu mie-nya kecil itu. Kalau yang itu gede apa kecil itu mie-nya? Kecil. Kecil ya. Telurnya telur bebek. Kalau kecil tuh mie-nya lebih terasa. Wah, ada bakar mata ada enak ya. Kalau gede itu kadang kurang masuk mie bumbunya. Kayak makan kue tiaw, Ustaz. Gitu ya, iya kurang masuk. Monggo itu yang digodok. Sebelum BCA kalau di Palembang. Jadi kalau ibu lewat jalan ini mana jalan raya ini ya, yang kali Malang apa kali BKT, ibu lurus nanti kan ada naikan itu yang dekat sebelum Cipinang Indah itu ada jalan. Ibu jangan naik. Ibu bawah nanti kanan. Kanan. Sebelum BCA belok. Nah kanan di sebelah kiri itu nanti ada. Itu ada banyak, ada beberapa gerobak itu. Ada 2 gerobak kalau saya. Terus ayamnya gantungnya wake, iya itu banyak. Kalau bablas naik terus nanti ada nasi uduk mat lengket sebelah kiri itu. Itu enak juga itu. Nasi uduk depannya Bunda Alia juga enak. Sebelah mana Bu Anda? Iya. Oh nggih. Sebelah pundi? Bunda Alia. Bunda. Nggih pun. Kok jadi bahas? Allahu Akbar. Lanjut. Tatkala Rasulullah SAW tadi ya, apakah ucapan mengapakah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha tidak bersikap zuhud di dunia? Bukankah dia adalah wanita yang rajin saum dan mengerjakan salat malam? Pastinya maksudnya gitu ya, pastinya. Tadi berkenaan dengan sahabat Abdullah bin Umar yang akan, kalau bahasa kita renovasi rumah lah ya, renovasi rumah, terus Nabi tegur berkaitan dengan ada yang lebih cepat daripada bangun rumah ini, yaitu kematian maksudnya itu bla bla. Nggak, ini gini. Iya. Nggak, saya mau terangkan dulu gini. Kalau gitu nggak boleh ya saat renovasi rumah, bukan nggak boleh. Emang nggak boleh saat kalau kita membangun rumah dengan rancangan nanti supaya anak-anak juga bla bla. Nanti kalau kita punya mantu bla bla, nanti boleh, nggak apa-apa, boleh. Malah dalam Islam itu ada rumus gini. Iya, tahu? Boleh, nggak apa-apa. Nggak, nanti saya mau terangkan dulu gini. Malah dalam Islam itu termasuk kebahagiaan adalah rumah yang lapang. Itu diantaranya rumah yang luas. Rumah yang luas itu kalau kata para ulama, saya pernah baca penjelasan Syekh Yusuf Qaradawi beliau mengatakan paling enggak kamarnya 6 kata. Jadi rumah disebut rumah yang luas dan nyaman itu paling enggak kamarnya ada 6. Makanya ada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu bilik-bilik artinya ya. Nah, pertama untuk suami istri. Kamarnya pertama. Kamar yang kedua untuk anak laki-laki. Kamar ketiga untuk anak perempuan. Kamar keempat untuk tamu. Kamar kelima untuk pembantu. 6 itu untuk siapa? Saya lupa ya. Orang tua mungkin kalau ikut ya mungkin. Pokoknya 6 kata-kata Yusuf Qaradawi itu. Paling enggak kamarnya 6. Pokoknya orang suami istri, terus anak laki, anak perempuan, tamu untuk tamu, terus pembantu, terus satu lagi untuk siapa saya lupa, mungkin orang tua juga mungkin kalau ada orang tua di rumah ya bisa masuk 6 kata-kata Yusuf Qaradawi itu. Kira-kira kamar 6 kalau rumah sempit kan tidak bisa toh. Berarti tetap boleh besar, yang penting orientasinya jangan cuman main megah-megahan rumah, tapi lebih kepada melihat fungsi. Kan mohon maaf ya, orang sekarang itu saya perhatikan, saya bukan peneliti sih, saya nggak usah ngomong rumah deh, ngomong masjid aja, itu orientasinya megah, bukan orientasi fungsi. Sehingga kemarin ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, saya bingung ini mau nyumbang masjid tapi hanya untuk kemegahan gapura saja Ustadz. Itu saya dapat pahala nggak Ustadz? Karena kalau untuk bangun masjidnya kan jelas, tapi kalau untuk toiletnya kan jelas. Ini untuk bikin gapura, pagar, itu kan mewah sekali. Apa saya dapat pahala itu? Sebenarnya saya dalam hati ya agak kurang setuju juga. Cuman kadang satu sisi perlu juga sih tanda bahwa itu adalah masjid gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab, saya bilang insyaallah tetap berpahala, karena kan itu kan sebagai pertanda adanya masjid. Cuman memang kadang gini yang saya sayangkan tuh. Ada beberapa masjid itu yang dibangun berasaskan kepada kemegahan, bukan kepada fungsi. Apa enggak boleh megah? Boleh megah asal ada fungsinya. Nah, jadi fungsi. Makanya dulu kalau kata kiai saya itu gini, kalau kata kiai saya dulu, Allah yarham kiai saya itu cerita. Orang betah di masjid itu bukan karena AC-nya, bukan karena
Pokoknya bukan karena apa-apanya lah kata beliau. Orang betah di masjid itu gara-gara toiletnya bagus. Itu kalau kita, makanya kiai saya itu ketika bikin masjid, yang dibikin pertama kali itu toiletnya. Toiletnya bagus pokoknya kiai saya itu. Kiai saya itu kalau bikin kamar mandinya gede, toiletnya enak, tempat wudhunya bersih, itu kiai saya. Iya, airnya lancar itu, airnya lancar. Nah, bagus tayamum. iya. Nah, itu ternyata betul memang orang betah walaupun mungkin enggak ber-AC gitu ya. Enggak ber-AC, tapi orang betah kenapa? Karena ada toilet yang nyaman tadi itu. Apalagi terus ber-AC, apalagi gitu. Itu gitu. Nah, saya merasakan sendiri. Saya kan ada beberapa masjid tertentu di mana saya harus betul-betul jaga diri. Jangan sampai saya kebelet pipis, jangan sampai saya kebelet pup di masjid itu. Kalau ngajar itu, betul-betul saya jaga. Kenapa? Karena enggak enak. Jadi kadang saya kalau mau ngajar ke tempat tertentu ya yang nggak enak toiletnya itu saya mampir di pom bensin dulu, bersih-bersih dulu pokoknya, baru saya ke masjid itu atau ke tempat di mana saya ngajar itu. Kenapa? Karena saya tahu nggak nyaman. Ya macam-macam lah sebabnya, tapi nggak nyaman gitu. Jadi dan memang akhirnya saya juga nggak nyaman berlama-lama di situ. Ya karena kondisi toiletnya yang kurang bagus itu seperti itu. Ada tempat-tempat tertentu, tidak termasuk Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin enak lah, alhamdulillah. Jadi ada tempat-tempat tertentu itu yang saya sebelum datang ke tempat ngajar itu saya mampir ke pom bensin dulu sengaja supaya nanti pas ngajar semuanya sudah beres, sudah nggak ada masalah gitu. Itu saya bukan pernah sampai sekarang saya masih ngalami ada tempat yang seperti itu masih gitu. Karena orangnya nggak terlalu perhatian soal itu area servis itu. Padahal itu kan sangat penting. Allahu Akbar. Wafatnya Hafsah radhiyallahu anha. Insyaallah besok kita bahas Zainab. Siti Hafsah radhiyallahu anha wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijrah di Madinah. Berarti meninggal kira-kira 35 tahun setelah Nabi menghadap kepada Allah. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa wafatnya pada tahun 41 Hijrah. Marwan bin Al-Hakam gubernur Madinah ikut mensolatkan jenazahnya. Kemudian jenazahnya dipanggul melewati beberapa jalan. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meletakkan jasad yang mulia itu ke dalam liang kuburnya. Saudara laki-lakinya yakni Abdullah bin Umar dan Asim ibn Umar radhiyallahu anhuma, Salim, Abdurrahman, Hamzah, semuanya putra Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma turun ke dalam kuburnya. Jadi kalau ada wanita yang meninggal dunia, yang menerima jenazah di liang kubur adalah mahramnya, kalau bisa mahramnya. Jadi jangan bukan mahramnya. Kecuali terpaksa ya, nggak ada memang, kalau nggak ada namanya terpaksa. Usahakan orang-orang yang memang amanah ya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Hafsah radhiyallahu anha berwasiat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saudaranya sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berwasiat kepadanya, yakni untuk menyedekahkan hartanya. Begitulah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha dikuburkan. Dia meninggalkan dunia sesudah mengalami kehidupan panjang yang penuh dengan ibadah, derma, pengorbanan, pemberian, penebusan diri untuk Allah, untuk Rasulullah SAW dan untuk din agama yang agung ini, agar dapat bertemu dengan suaminya, kekasihnya dan nabinya SAW di Jannah Ar-Rahman. Abu Nuaim rahimahullah bertutur tentang Hafsah radhiyallahu anha, dia adalah seorang wanita yang rajin saum, rajin salat malam, wanita yang cuantik, selalu mencerca nafsunya, maksudnya tidak menurut hawa nafsunya. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Hafsah binti Umar binti Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sang pewaris mushaf, yang mewarisi mushaf, ya, yang mewarisi mushaf, atau bisa juga sang pewaris karena beliau mushafnya kan diwariskan kemudian ke yang lain, bisa juga sih, yang menghimpun kitab, yaitu kitab Al-Quran saat dilakukan program kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar, Umar, puncaknya di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nggak punya putra ya? Dari sini kayaknya nggak punya. Wallahu a'lam. Nabi itu punya putra itu hanya dari Siti Khadijah.
dari Maria Qibtiyah, sisanya nggak punya. Tahu. Kalau dengan Nabi ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada, kalau nggak ada itu jelas semua atau tidak jelas. Nggih. Ada yang ini masalah tahajud. Nggih. Terus witirnya 1 rakaat. Nah, Bagus. Alhamdulillah. Witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Witir itu. Nah, catatan pentingnya, ijma ulama kata Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, tidak boleh orang sholat malam hanya 1 rakaat. Berarti kalau ibu dahulu dengan tahajud sebelumnya, witirnya 1, tidak ada masalah. tidak ada syaratnya. Enggak, yang penting ibu udah tahajud sebelumnya tuh, tidak ada masalah, witirnya 1. Yang tidak boleh itu gini, ibu selesai sholat isya, enggak ba'diyah isya langsung witir 1 rakaat. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau semalam hanya 1 rakaat itu tok, tidak boleh. Tapi kalau ibu setelah isya, ba'diyah isya, terus kemudian ibu sholat witir, walaupun cuma 1 rakaat sudah boleh. Makanya saya pribadi itu, kalau yang saya kerjakan witir sebelum tidur ya, biasanya kalau saya nggak ba'diyah isya, misalnya sholat saya jamak, otomatis kan nggak ba'diyah kan. Nah, karena nggak ba'diyah berarti witirnya sebelum tidur saya itu 3 paling nggak. Ya, tapi kalau ibu dahulu dengan tahajud sebelumnya malahan, yo boleh banget, 1 rakaat boleh banget, tidak ada masalah. Kesiangan kan kita sebelum tahajud itu biasa sebelum subuh. Hmm. Itu kesiangan ya udah sangat ya. Ya udah tahajud 1 rakaat aja. 1 rakaat. Ya. Kalau kesiangan yang dimaksud belum subuh ini ya, tidak ada masalah. Kayak gini, malah gini, kalau ibu harus pilih antara tahajud atau witir, pilih witir. Iya, kalau harus pilih, misalnya mau subuh nih, ibu harus pilih nih antara witir atau tahajud, pilih witir, tidak apa-apa. Kenapa? Karena witir itu di samping sebagai sholat witir sendiri ya, dia juga terstatuskan sebagai sholat malam. Andaikan dikerjakan setelah bangun tidur, nilainya tahajud juga sama. Nah, jadi di dalam witir itu terangkum di dalamnya banyak keutamaan. Salah satunya hukumnya kan sunnah muakkadah. Ya, dibandingkan dengan tahajud lebih utama witir sebenarnya. Ya. Kalau tahajud Nabi masih pernah meninggalkan, kalau witir Nabi tidak pernah meninggalkan. Gimana Bu Sudah? Katanya kalau sholat witir itu, kalau kita udah sholat witir setelah sholat isya, kita tidur ya. Oke. Nah kalau kita masih nonton apa gitu gimana? Bagus. Saya pernah dengar ada orang berkata begini ke saya, Ustadz, bukannya kalau witir sebelum tidur itu maksudnya begitu witir langsung tidur? Maka mungkin dia salah memahami teks hadis. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, itu beliau mengatakan, kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku agar jangan tidur sebelum mengerjakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Teks itu dipahami, kan ada kata-kata sebelum tidur itu ya, dipahami seolah-olah bahwa witir langsung tidur. Padahal maknanya tidak begitu. Maknanya adalah sahabat ini khawatir nanti bablas nggak sholat witir, makanya disuruh witir sebelum tidur. Nah, jadi apalagi ibu memang ada rencana mau nonton yang ada kemungkinan nanti nggak akan bisa sholat malam, maka ya silakan aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang saya tahu bukan sebuah keharusan setelah witir langsung tidur, bukan. Nah, jadi andai kan masih beraktivitas, masuk ngecek apakah rotinya udah ngembang atau belum misalnya. Takutnya kita nggak Ada. sholat tahajud itu ya. Ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Oke, Bu. Hmm. Boleh banget. Malah yang tidak boleh itu kalau ba'diyah itu langsung.
Ya kan pernah ada seseorang yang sholat isya atau sholat duhur, saya lupa itu, mohon maaf. Ada sholat dia habis sholat. Ada begitu sunnah saya begitu. Saya sholat isya atau sholat duhur saya lupa, mohon maaf. Itu dia langsung ba'diyah. Ditegur oleh para sahabat yang lain yang masih hidup saat itu, tegur. Tidak begitu anak muda caranya. Dijedah dulu dengan zikir atau dijedah dengan pindah tempat gitu. Nah, Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah, justru beliau itu mau ba'diyah duhur, hadisnya Sahih Muslim diantaranya, seingat saya itu ada tamu fuqara masakin. Nabi nggak langsung ba'diyah, terima tamu dulu sampai asar. Akhirnya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengerjakan ba'diyah duhur itu setelah asar. Iya, mengkodok pernah kata Siti Aisyah, tapi setelah itu beliau tidak pernah tinggalkan lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa boleh, tidak apa-apa. Tadi kalau langsung katanya nggak boleh, kalau misalnya khawatir takut batal, jadi Pindah tempat. Ya, jadi dijeda dengan zikir atau pindah tempat. Ya, pindah tempat. Kalau mau langsung pindah tempat. Selang ngantuk ya. Oke, monggo. Boleh, tidak ada masalah. Kalau ibu udah ba'diyah isya, witir 1 rakaat boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu tidak ba'diyah isya, sementara nggak ada jaminan nanti bisa sholat malam, minimal 3 rakaat. Ya, makanya. Yang saya contohkan tidak ba'diyah isya, contoh kalau saya kadang saya jamak kadang. Dalam kondisi safar tertentu kan jamak antara maghrib dan isya. Karena saya jamak maghrib dan isya, tidak ada ba'diyah kan, tidak ada sunnah rawatib, maka saya kerjakan witirnya itu. Kalau saya khawatir tidak bisa bangun tahajud, ya saya 3 rakaat minimal. Kalau kita keluar kota, keluar Jakarta, itu kita berhak jamak qashar kan? Bagus. Kalau qashar itu berkenaan dengan safar yang pendapat jumhur itu jarak tempuhnya minimal 83 atau 85 kilometer. Ya, 80 lebih lah gitu ya. Nah, jadi kalau kurang dari itu belum ada keringanan untuk mengqashar. Tapi kalau menjamak, jangankan keluar kota. Di dalam kota pun boleh, asal jangan sering-sering. Alasan utamanya adalah karena keribetan. Ya, tapi jangan sering-sering. Itu aja sih Bu, Allah a'lam bishawab. Jadi kalau Ibu misalnya keluar kotanya baru ke Tangerang atau masih kota-kota penyangga lah ya, itu jangan ngambil keringanan qashar, tapi jamak saja. Jadi selama di luar kota itu qashar boleh. Bagus. Berarti ini ceritanya jauh ya? Iya. Jauh. Oke. Kalau ke Malang. Jauh. Reuni yang salah lepas. Oke. Ya gini, kalau ibu di Jogja itu menempat di satu tempat, nggak kemana-mana, jatah ibu menjamak qashar itu 4 hari, 3 atau 4 hari. Itu di fikih. Tapi kalau ibu lagi wirawiri kesana kemari, di Jogja ibu kadang ke Gunung Kidul, kadang ke Parangtritis, kadang ke Merapi misalnya, atau ke Solo, keliling-keliling. Nah, selama ibu keliling-keliling itu ibu boleh ngambil rukhsah. Kenapa? Karena ibu statusnya masih musafir gitu. Tapi kalau ibu nggak kemana-mana, di hotel atau di rumah saudara, nggak kemana-mana, 4 hari jatahnya boleh jamak qashar. Nggih, ngaten nggih Bu ya. Nggih. Ada lagi mungkin? Nggih. Mau tanya soal itu yang Nabi Yusuf yang pernah saya dengar dari Ustaz, Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Zaliha ya. Nah, Siti Zulaikha itu kan yang kita dengar itu awal-awalnya ya juga memfitnah, kemudian ya menggoda Nabi Yusuf, lalu kemudian memfitnah bahwa Nabi Yusuf yang berbuat. Nah, kemudian kan
setelah berapa lama kan tobat ya Ustaz, atau gimana itu ceritanya bisa diulang kembali nggak Ustaz? Iya, iya. Kok jadi Nabi Yusuf berpasangannya dengan Zulaiha gitu? Ya, sebenarnya Zaliha ini wanita yang solihah aslinya. Dia wanita yang baik dia. Dia wanita pingitan awalnya. Sampai suatu saat beliau ini mimpi kan. Kalau ini versi Abdurrahman Jami ya. Mimpi ketemu dengan seorang anak muda yang ganteng. Dia bilang, "Saya suamimu nantinya," gitu. "Saya suamimu." Terus, "Kamu siapa?" kata Zaliha. "Saya wazir dari Mesir," katanya. Nah, sejak bangun dari mimpi itu, kita tahu Surah Yusuf kan banyak bicara tentang mimpi kan. Maka Zaliha ini bilang ke ayahnya, "Ayah, sekarang aku lepas diriku ke pasar bebas. Silakan kalau ada yang mau ngelamar aku, nanti kita seleksi itu." Banyak yang ngelamar itu. Salah satu yang ngelamar itu wazir dari Mesir. Tak pakai lihat-lihat lagi, yang ini saya terima gitu. Begitu datang dari Mesir, ternyata orang tua. Setengah kecewa kan, sholat dia, "Ya Allah, kenapa yang datang tidak seperti yang dalam mimpi saya," gitu. Itu Zaliha itu doa gitu. Akhirnya diberitahu dan diilhamkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada siapa? Bukan wahyu ya, diilhamkan kepada Zaliha. Nanti melalui yang tua ini kamu akan ketemu yang muda itu. Akhirnya Zaliha maulah nikah sama laki-laki ini. Qaddarallah, rupanya suaminya ini impoten. Nah, terus setelah agak lama di Mesir, dia jalan-jalan ke pasar kan. Ada anak muda yang dijual, budak. Wajahnya mirip dengan yang dalam mimpi itu. Lah, ini kan anak muda yang dijual ini, anak yang masih kecil, itu masih belasan tahun kalau nggak salah umurnya Nabi Yusuf itu. Ini kan yang di dalam mimpi saya. Wah, akhirnya dia berusaha untuk membeli Nabi Yusuf. Saingannya istrinya raja saat itu. Istrinya juga pengen beli Nabi Yusuf juga. Wah, akhirnya Zaliha tidak mau tahu, pokoknya suaminya harus menang yang menteri itu, walaupun lawannya Raja Mesir. Qaddarallah menang itu. Diasuhlah Nabi Yusuf di rumahnya Zaliha. Dianggap seperti anaknya sendiri kan. Kalau di Quran bahasanya siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk kita, dia kan gitu kan. Singkat kata singkat cerita, Nabi Yusuf kan bukan tambah kecil, tambah besar kan. Zaliha juga ya tahu sendiri, sudah menikah sekian lama tak pernah disentuh oleh suaminya, terus ada anak muda yang diharapkan selama ini yang sangat dia cintai kan. Muncullah gairahnya itu. Di skenario lah. Ya, jadi beliau sempat bengkok lah kalau bahasa sederhananya itu. Ya karena syahwatnya itu. Ya, wallahu a'lam, di dalam Al-Quran itu kan. Kemudian skenario rumah sepi, suami pas tidak ada, Nabi Yusuf dipanggil. Quran menceritakan Nabi Yusuf juga tertarik, jangan salah. Berarti Zaliha itu cantik. Quran yang cerita itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oh iya, masih muda lah. Nabi Yusuf juga tertarik juga ternyata. Quran bilang itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zaliha sudah bergairah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga bergairah juga sama walaqad hammat wa hamma biha. Terus laula arro'a burhana rabbi. Di tengah-tengah beliau bergairah itu ingat nasihat bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Sub, eling ya le ya, dieling-eling ya le ya. Sub, dieling-eling ya le ya. Jangan sampai nasabmu yang mulia rusak karena perbuatanmu yang hina. Lari Nabi Yusuf itu. Lari sama Zaliha dipanggil. Wah. Robek itu apa namanya? Bajunya robek. Pas bajunya robek, suaminya datang. Loh, apa iki? Wah. Panjang ceritanya sampai akhirnya Nabi Yusuf penjara itu. Nah, setelah Nabi Yusuf penjara, Nabi Yusuf kan keluar jadi menteri kan. Zaliha nggak tahu di mana rimbanya, nggak tahu udah Zaliha itu. Nabi Yusuf jadi menteri saat itu, sidak lapangan. Menteri kan biasa keliling-keliling. Ketemu sama Zaliha. Nabi Yusuf nanya, "Gimana kabarnya Zaliha?" Kan gitu kan, lama nggak ketemu kan? Ketemu, ditanya bagaimana kabarnya Zaliha. Ditanya 5 cm, jawabannya 5 km. Nabi Yusuf, saya
Nabi Yusuf kaget, loh, saya tanya cuman bagaimana kabarnya, jawabannya kok panjang sekali. Lari Nabi Yusuf itu. Lari lagi. Lari terus sama malaikat Jibril kejar. Yusuf